Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Tentunya kita bermohon kepada Allah Zat yang Maha Rahman Rahim mengaruniakan kepada kita sikap saling cinta, saling menyayangi sesama, dan dalam rangka mewujudkan persaudaraan di antara kita. Sahabat Kompas TV Jabar, alhamdulillah pula hari ini kita bisa bersua di kesempatan program Lentera Kolbu Kompas TV Jabar ya, secara langsung. Dan alhamdulillah kita akan sedikit bahas ungkap berkaitan dengan tema menguatkan persatuan dan mengokohkan persaudaraan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, bahwasannya kita diharapkan menjadi seorang yang selain bersatu juga adalah menjadi sebuah komunitas yang penuh dengan rasa cinta dalam persaudaraan. Al-Quran itu mengharapkan kondisi ideal kepada setiap manusia itu menciptakan sebuah umat atau komunitas yang pertama itu diharapkan menjadi komunitas yang bersatu ya. Ayatnya mengatakan bahwa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Ada harapan Al-Quran yang pertama, kita itu menjadi umat yang senantiasa bersatu ya. Ummatan wahidatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang bersatu padu ya. Kemudian juga di ayat yang lain dikatakan sebagai khairu ummat ya. Izin yang pertama seharusnya khairu ummah. Khairu ummah adalah umat yang terbaik ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang senantiasa melakukan proses mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar, dan senantiasa meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang harus kita sembah, zat yang mengatur hidup kehidupan kita. Nah, yang pertama, kalian itu umat terbaik ya. Berkaitan dengan kalimat harapan Al-Qur'an terhadap umat kita, umat yang terbaik. Kalau jadi dokter, dokterlah terbaik, menjadi guru yang terbaik. Tapi kalaupun hanya dokter terbaik, guru terbaik, profesi terbaik, jika tidak bersatu, maka sesungguhnya kita tidak ada kekuatan. Maka setelah jadi umat terbaik, kita juga harus jadi umat yang bersatu padu, namanya umatan wahidatan. Toko bangunan itu bahannya terbaik semua ya. Ada barangkali kita lihat ya, kalau di toko bangunan itu semuanya serba baru, tapi karena tidak bersatu tidak jadi bangunan yang indah. Maka harapan kedua, selain jadi umat terbaik, kita menjadi umat yang bersatu padu ya, umatan wahidatan. Dan jika kita sudah saling bersatu, mewujudkan sebuah ittihad ya, sebuah integrasi ya, baik bersatu dalam pikiran, perbuatan, amal, dan juga sikap kita, maka mudah-mudahan harapan Al-Quran itu yang ketiga, kita menjadi umatan wasaton ya. Umat yang menjadi solusi bagi negeri, bagi masyarakat, bagi warga, bagi tetangga gitu. Dan konsepsi ini sudah ada 14 abad yang lalu ya, bahwa umat Nabi Muhammad itu selain menjadi umat terbaik, umat yang bersatu padu ya, insya Allah ketika seseorang terbaik dan bersatu padu, pasti dia akan jadi solusi gitu. Jadi seorang wasit itu biasanya dia pernah menjadi seorang pemain terbaik ya, karena dia mengetahui tentang peraturan, dia diterima oleh masyarakatnya. Dan umat Islam pernah menjadi umat yang menjadi wasaton ya. Wasit menjadi umat yang memberi solusi dalam
kondisi masyarakat waktu itu 700 tahun kurang lebih ya, Islam bertengger dan menjadi solusi bagi dunia ini. Dan walaupun hari ini ya kita memahami faktanya, sahabat Kompas TV Jabar, negeri kita juga yang mayoritas muslim, juga saat ini kalau kita nyimak di media ya, menjadi kita simak banyak hal yang hari ini patut menjadi perenungan bagi kita ya. Semua kita berharap ya negeri ini menjadi negeri yang kembali baldah thayyibah ya, negeri yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan juga mengundang Rabbun Ghafur, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cita-cita para pendahulu kita ya, para pahlawan kita yang hari ini sudah meninggalkan kita 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mereka tidak menikmati dari sisi material begitu. Perjuangan mereka itu benar-benar perjuangan yang sifatnya istiqlal ya, sebuah perwujudan kemerdekaan, sebuah perwujudan as-sa'adah, harapan kebaikan bagi masyarakat di negeri kita, juga perwujudan sebuah keleluasaan bagi negeri kita. Faktanya mereka, kalaupun yang hari ini masih hidup ya, saya kira juga sudah usia 80 itu usia yang sudah sepuh ya. Mereka tidak mendapatkan material yang banyak, tapi mereka mendapatkan kebahagiaan jika kita melanjutkan mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik. Salah satunya dengan menjaga ukhuwah di antara kita. Apa itu ukhuwah? Ya, istilah ukhuwah itu artinya menyambungkan sebuah persaudaraan gitu. Sekurang-kurangnya kalau kita sebagai kaum mukminin, muslimin, maka ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu ukhuwah Islamiyah itu bisa kita simak salah satunya dalam Quran. Ya, innamal mu'minu ikhwatun. Sungguh hanya saja seorang beriman itu, orang muslim itu dia ikhwah. Ikhwah itu dari kata akhun ukhtun ya, jadi satu darah. Jadi menganggapkan bahwa persaudaraan keislaman itu bagaikan satu saudara kandung. Mudah-mudahan kaum muslimin yang khususnya di negeri kita hari ini senantiasa menjadi warga negara yang saling bersaudara ya. Kalau atas dasar keislaman, sesungguhnya itu menjadi pondasi utama. Kalaupun kita bukan seorang muslim, berbeda keyakinan, sesungguhnya kita juga adalah bersaudara dalam wataniyah ya, dalam kebangsaan, dalam tanah air. Bahwa yang ada di negeri ini, tetangga kita ya adalah saudara kita, saudara sebangsa setanah air gitu. Maka kita pun akan lebih bijak menghadapi itu. Dan andai pun ya kita berbeda, bahwasanya kita juga adalah satu keturunan ya, ukhuwah basyariah dari seorang makhluk Allah, Adam, zuriyah Adam. Kita itu keturunan Nabi Adam semuanya. Jadi walaupun berbeda keyakinan, suku, bangsa, bahasa, agama, ya kita juga harus tetap bersatu dalam sebuah kemanusiaan. Ya, bahwa kita adalah dari satu keturunan Adam ya, zuriyah Adam. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini negeri kita menjadi negeri yang bisa kembali baldah thayyibah ya, dalam harapan kita yang penuh lingkungan thayyib gitu. Thayyib itu ya sehat, ya enak, ya nikmat, puas, penuh anugerah gitu. Jadi begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Ustaz, Siap. dengan tema menguatkan persaudaraan, Persatuan. mengokohkan persaudaraan. Betul. Masya Allah Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa Kompas TV yang Siap. nonton YouTube nih Pak hari ini. Ya, live ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, Hmm. bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan pandangan pendapat Pak Ustadz? Ya, sungguhnya ya kalau kita selaku umat Islam ini ya bersaudara ya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Bagaimana caranya kita melakukan persaudaraan secara keimanan itu ya itu mah sudah selayak semestinya ya. Ya kan bunyal Islam ala khamsin ya, bahwasannya ya seorang mukmin itu seperti halnya tangan ini, Pak. Kaliadain ya, jadi ada yang harus kompak dan memang seharusnya demikian ya. Ada yang jadi jempolnya gitu, Bapak ada yang jadi telunjuknya, dan kalau satu dan semuanya bergerak, insya Allah kita akan menjadi sebuah entitas yang memberikan kebermanfaatan ya. Seorang mukmin yang bersaudara yang terhindar dari faslihu baina akhwaikum ya, kebermusuhan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat nantinya. Jadi caranya ya memang sesungguhnya kita harus memahami bahwa diri kita adalah bagian dari persaudaraan yang harus terjalin, dan Rasulullah sudah lagi tidak memperlihatkan suku, etnis, bahasa begitu ya. Dinamai dimuahwadkan dalam Islam, dan Islam itulah yang merekatkan semuanya seharusnya gitu. Kang Pamiplah ya. Masya Allah Ustaz. Berarti memang hidup itu harus seperti kayak sapu lidi ya Pak Ustaz? Ya. Jadi kalau sapu lidi cuma satu tidak akan bisa buat nyatu. Tidak akan bersatu. Jadi kalau misalnya banyakan baru bisa Pak lantai Ya. Pak Ustaz. Seperti itu Pak Ustaz. Ya tangan juga kalau telunjuk aja nggak enak ya, kita harus lima-limanya. Masya Allah. Kun kaliyadain wala takun kal udhunain, harus seperti tangan kan seperti telinga ya. Betul, Pak Ustaz. Ada dua nggak pernah ketemuan. Gitu. Masya Allah. Ya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Pada waktu zaman Rasulullah SAW Pak Ustadz, itu ada perselisihan pasti ya Pak Ustadz? Ya, pasti. Itu bagaimana Rasulullah menghadapinya Pak Ustadz? Ya, fa aslihu baina akhwaikum kata Rasulullah ya. Bereskanlah perselisihan-perselisihan di antaramu, dan insya Allah akan ada rahmat di dalamnya. Ketika ada perbedaan pendapat ya Rasulullah, kaum muhajirin dan ansor itu walaupun mereka adalah seseorang yang hijrah dan yang satu yang menolong ya, namanya perbedaan pasti ada, dan pasti Rasulullah memberikan sebuah statement kepada para sahabat itu bahwa kembalikan semuanya kepada ketentuan, aturan Quran dan Sunnah gitu. Kalaupun hari ini usul kita diterima, maka beristighfar sebenarnya, jangan alhamdulillah ya. Dan kalaupun tidak diterima, maka ikutilah kepada yang sudah jadi ketetapan. Jadi kalau hari ini kita berbeda pendapat, kemudian itu mah sudah kewajaran ya. Yang terpenting mah adalah ada islah di antara kita semuanya. Ada islah di antara kita, ada sebuah keberesan ya, bahwa kendali perselisihan adalah sebuah hal yang normal ya, dinamika, tapi juga kita ya, kembalikan kepada ketentuan ya, apa yang Allah gariskan, apa yang Rasulullah contohkan, insya Allah perselisihan itu kan segera terurai dan kembali ke dalam kemanfaatan yang lebih besar gitu, kepada solusi yang lebih baik begitu Kang Miftah ya. Masya Allah Pak Ustadz. Ustadz, kalau misalnya untuk untuk di situasi Kondisi di perusahaan misalnya Iya, Pak Ustadz betul. ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan masukan atau pandangan juga Pak Ustadz, cara menguatkan persaudaraan di lingkungan pekerjaan Pak Ustadz. Kalau ngutip Alim boleh ya. Kita ada istilah 3S Pak. Oh gitu. Ya, semangat bersaudara,
bahwa apalagi satu perusahaan ya, perusahaan ini kita tiap hari bergelut dengan beliau ya, lebih banyak waktunya malah di tempat bekerja kita begitu. Maka harus yakinilah kita punya sifat bersaudara, jangan sifat sebagai bukan saudara. Kalau tidak ada sikap saudara itu pasti akan muncul, kedua tidak akan ada sikap solusi terhadap masalah-masalah itu, bahkan semakin sikat-sikut gitu ya, saling mencari muka ya, mencari muka akan terjadi hal yang tidak enak gitu, dan akan tidak ada sikap sukses bersama gitu. Jadi kalau tadi tidak ada 3S ya, sikap bersaudara, kemudian tidak ada sikap saling menjadi solusi, tidak akan ada kesuksesan secara bersama. Nah, konflik-konflik di internal ya, konfliknya boleh Pak, asal jangan sampai terjadi perselisihan ya, karena dinamika ya dari konflik mah. Betul, Pak. Kadang juga manajemen itu suka membuat manajemen konflik ya, agar orang itu tidak terlalu nyaman satu tempat gitu. Tapi si konflik itu diatur gitu. Kalaupun ada perselisihan, sesuatu yang lumrah, betul, tapi menghasilkan sesuatu yang akhirnya berdaya saing positif gitu. Nah, seharusnya kalaupun ada konflik itu tidak menjadi sesuatu yang destruktif ya, menghancurkan kita. Justru dinamika itu membuat kita lebih akhirnya ya ada paket rokma dan memang sarangan deketnya kan ya. Betul, Pak Ustaz. Pemilik sendok ya garpu gitu. Betul. Kalau yang menjadi orang yang banyak meresahkan dan mengecewakan kita ya orang terdekat kita ya, suami mungkin istrinya ya, bos mungkin anak buahnya. Tapi betul. Nah, gitu-gitu juga mereka lah yang menjadi orang yang dekat dengan kita, yang membela kita juga, yang menjadi bagian hidup dalam diri kita juga. Maka ketika ada konflik-konflik internal ini ya sesungguhnya harus menjadi sarana bahwa ya saudara, kita harus selesai bersama, dinamika itu kita lewati, konfliknya kita mulai cari solusi bersama. Biasanya suka ada rahmat ya, rasa cinta setelahnya itu. Kalau alakum turhamun itu, kamu akan dapat rahmat ketika kamu bisa mengislahkan konflik-konflik di antara kita ya, dengan dasar ketakwaan. Insya Allah akan ada rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya, rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, apa hikmah yang kita bisa ambil dari cara Rasulullah membangun persaudaraan antar umat beragama, Pak Ustadz? Iya. Jadi Rasulullah itu muakhad ya, mempersaudarakan muhajirin ansor gitu. Hikmah yang pertama, betapa itu jadi solusi tercepat ya. Contohnya orang yang muhajirin itu kan meninggalkan Pak ya, harta tahta kekayaan bahkan nyawanya, yang kurang lebih 72 orang yang hijrah itu dari Makkah ke Madinah gitu kan. Mereka miskin, dalam keadaan dan miskin kan karena meninggalkan harta kekayaannya gitu. Tiba-tiba dipersaudarakan dengan kaum Ansor, orang-orang yang menolong begitu. Maka dalam sehari kemiskinan bisa hilang itu. Karena orang-orang Ansor ini wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka menawarkan ya, mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Saya ini punya rumah 2, kamu mau pilih yang mana, nanti saya berikan kepadamu. Itu persaudaraan gitu ya. Saya punya kendaraan 2, saya punya ya unta dan sebagainya, silakan kamu pilih yang mana. Bahkan saya punya istri juga, kamu yang mana, nanti diberikan kepada saudara. Sampai begitu loh Pak. Sampai mungkin itulah tamadun ya, sebuah keberadaban di mana yusiruna ala anfusihim wa lakanu bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya daripada dirinya, dan ini hikmah terbesar bahwa ya sebuah kesantunan terbesar itu adalah ketika kita bisa itsar ya, mendahulukan orang lain, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi hikmahnya ketika kita bersaudara, jangankan permasalahan yang besar, yang kecil ya, yang remeh-temeh, yang besarnya terulas sendirinya kalau jiwa kita sudah bersaudara begitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah
ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Ansor ya, ketika Abdurrahman bin Auf kan seorang miliarder ya, dia mah ya walaupun saudaranya banyak kaya raya, saya senang dengan apa yang kau tawarkan, tapi tunjukkan kepadaku pasar. Nah, dia mau pebisnis ya, dan dalam sekejap ya Abdurrahman bisa menjadi seorang miliarder di Madinah gitu. Nah, sebagai persaudaraan juga jangan memanfaatkan saudara. Kalau hikmah dari yang kisah Abdurrahman ini, walaupun mereka punya, mereka memberikan, mereka dapat, ya kita harus punya ijah juga, punya kebanggaan diri ya, bahwa ya sebaik-baik bisa memberi. Tawaran mereka dapatkan untuk bisa kita kembalikan jasa-jasa mereka. Gitu. Nah, jadi hikmah terbesar menurut saya dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah ya, yang mencirikan bahwa ya ketika ukhuwah muncul didasarkan kepada keimanan ya, maka yang akan terjadi adalah sebuah kondisi di mana terwujudnya islah kedamaian ya, thayyibah kebaikan, dan akhirnya terciptanya sebuah kasih sayang yang lahir batin. Masya Allah. Jadi Allah juga meridhoi. Masya Allah. Tidak ada gempa, bencana, tidak ada sesuatu yang membuat murka Allah, karena semuanya saling bersaudara. Semoga negeri kita juga demikian ya. Amin, 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 amin. Kita Masya Allah. hari ini Amin, walaupun amin. di media banyak beredar ini itu, Amin. kita bermohon ya Allah, mudah-mudahan ya negeri ini menjadi negeri yang kembali kepada jati dirinya, yang saling mengasihi, memberi, Betul. bersatu padu, gemah ripah, apalagi Jinawi. Ya, negara yang saling asa-asi asuh, dan itu tuh jati diri negeri kita. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Amin. Dalam kondisi terakhir. Demikian Pak. Iya, Pak Ustadz punten. Mungkin sebagai penutup Pak Ustadz, Yes, ya. kesimpulan ini. Dan doa Pak Ustadz untuk siap. negeri kita Pak, Betul. yang lagi saat ini mungkin sedang diberi cobaan Pak sama Betul, Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ya, terinti dalam pertemuan hari ini ya, live dari Kompas TV Jabar Lentera Kolbu, bahwa wujudkanlah di antara kita sebuah sifat sikap saling bersatu ya, agar terwujud sebuah persaudaraan sebagai kaum mukminin ya, namanya ukhuwah Islamiyah. Sebagai saudara sebangsa, saudara setanah air, ukhuwah wataniyah, dan mudah-mudahan juga sekurang-kurangnya kita adalah sebagai manusia yang harus saling menghormati, hargai ya, saling cinta mengasihi sebagai ukhuwah basariyah. Dan ajakan ini semoga khusus kepada diri dan kepada siapapun yang menyimak pada kesempatan kali ini, kuatkan persatuan dan kokohkan persaudaraan ya. Dan semoga kita senantiasa menghadirkan Rabbun Ghafur, adanya kecintaan, pemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi negeri yang gemah ripah jinawi ya, negeri yang berkah, saling silih asih, silih asa, silih asuh. Demikian ya Pak Miftah dan juga sahabat Kompas TV Jabar. Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan-urusan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bil khusus kita doakan negeri ini ya, Ustaz, semoga kembali lagi menjadi negeri yang ayam tentram dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ij'alna ya Allah minal muttaqinal abror wa la taj'alna minal mufsidinal asrar. Allahumma ij'alna baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma ij'alna Indonesia baldatan aminatan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita jiwa-jiwa yang senantiasa dalam ketakwaan dan melakukan abror, kebaikan, dan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang melakukan keburukan dalam permusuhan. Dan semoga negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan, menghadirkan kemapanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan negeri ini Indonesia baldatan aminatan, menjadi negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.